Wih, pasti babang ini orang kaya ya, duitnya banyak amat. Waduh, ternyata babang ini merupakan satu dari 3 pelaku sindikat upal. Dirinya hanya bisa pasrah saat digerebek polisi yang menemukan ada uang ratusan ribu palsu dan printer. Sebelum digerebek polisi, pelaku diamankan warga saat transaksi upal dan dihadiahi bogem mentah oleh korbannya. Modusnya, kawanan sindikat upal tergolong canggih ini memanfaatkan medsos dan aplikasi pesan. Ya ilah, kirain raja minyak, taunya raja upal. Wet, lucu ini loh pemirsa. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria melakukan pencurian di sebuah warung kelontong. Dengan gerakan cepat satsetnya, pelaku menyelipkan 5 bungkus rokok dari etalase. Nah, di saat si pelaku akan meninggalkan lokasi, si pemilik warung curiga dengan gerak-gerik pelaku dari rekaman CCTV. Dan akhirnya, pelaku mengembalikan seluruh barang yang dicurinya. Ih, maunya enak, kerja dong. Biasa ya guys, kalau mau buka warung pasti dirapiin supaya laris manis dagangannya. Seperti bapak yang satu ini, bebenah dulu sebelum buka lapak. Tapi ternyata syalah guys, bapak ini sedang menguji nyali nekat membobol kios yang berada tepat di depan markas polisi. Dan barang hasil curiannya berupa mesin pres minuman serta 1 unit blender langsung dibawa pulang ke rumah dengan dititipkan ke ambulan milik kantor kecamatan. Bukan main nih nyalinya si bapak. Pak, uji nyali tuh di kuburan. Masa uji nyali di depan markas polisi? Malu kan ketangkap juga dan dijeblosin deh ke penjara. Muncul di permukaan karena ingin berjemur. Emang ya kalau berjemur itu enaknya di pantai. Tapi jangan kayak yang satu ini nih. Tampak seekor buaya muncul di tepi kali. Kemunculan buaya tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir di dekat salah satu sekolah. Tidak ada yang mengetahui asal-usul buaya tersebut, apakah terbawa arus atau memang berasal dari induk buaya yang hidup di sekitaran kali. Si buaya biasanya sering muncul di siang hari, khususnya sekitar pukul 12 hingga 1 siang. Biar kulitnya hitam dikit kali ya. Karena sering muncul di belakang kali dekat sekolah, hati-hati aja takut menerkam bocah-bocah sekolah atau warga sekitar. Ya buaya, bareng aja sama kita berjemur di pantai. Nyok. Aksi protes warga perumahan Taman Kebalen Indah, Babelan, Kabupaten Bekasi yang menolak tempat pembuangan sampah metode inserator berlangsung ricuh. Ricuan dipicu saat Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi menggelar sidak ke lokasi TPS. Namun tiba-tiba seorang warga diserang oleh pihak pengelola. Menurut warga, metode inserator ini akan merusak lingkungan permukiman, serta TPS tersebut diklaim belum memiliki izin. DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil pihak pengelola dan pemilik tanah, serta dinas terkait untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kericuan berhasil diredam polisi dan TNI yang berjaga di lokasi. Namun warga mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika TPS inserator tetap beroperasi di lingkungan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Dalam video berdurasi 1 menit terekam 2 orang pelaku pencurian motor yang sedang berusaha mencuri motor di depan rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kedua pelaku pencuri motor langsung kepergok pemilik motor yang akan dicurinya. Tentu saja kedua pelaku langsung panik dan menodongkan senjata api. Letusan peluru keluar 2 kali dari senjata api milik pencuri motor tersebut. Akhirnya kedua pelaku pun kabur usai gagal beraksi. Berapa nembak, Bu? Ketahuan, Dua kali. Tapi sempat dikejar gak sama warga setelah kabur itu? teriakin, dia kan lari. Dia teriakin, belakang, ojek, kamu pada kesana. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban langsung melaporkan kasus upaya pencurian sepeda motor bersenjata api ke Polsek Curug. Warga berharap pelaku pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan ini segera tertangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor ini tewas dihakimi massa di Jalan Raya Kartini, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sementara seorang rekannya dalam kondisi kritis dan dilarikan ke RSUD Ibnu Sina, Gresik. Aksi pencurian ini bermula saat kedua pelaku berusaha menggasak sepeda motor milik seorang petugas keamanan toko yang sedang terparkir di halaman rumah indekos. Naas aksi mereka dipergoki warga yang langsung meneriaki pelaku. Massa yang mendengar teriakan langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur hingga berhasil dikepung. Polisi yang tiba di lokasi kejadian segera membubarkan aksi massa dan mengevakuasi kedua pelaku. Turut disita 1 buah kunci T, 4 mata anak kunci, serta 3 kunci duplikat bermagnet. Saat kami berada di TKP, telah ditemui bahwasanya 1 dari terduga pelaku sudah meninggal dunia dan 1 lainnya dalam keadaan kritis. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus ditangani Satreskrim Polres Gresik. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri jika menemukan tindak kejahatan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Warga merekam saat juru parkir liar melakukan pungli terhadap supir truk tronton di Jalan Lingkar Luar Kalideres, Jakarta Barat. Mendapatkan laporan, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat menangkap satu persatu pelaku di rumah kontrakannya di kawasan Kayu Besar, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, supir truk secara sukarela memberikan uang sebesar Rp2.000 usai bertanya kepada juru parkir liar ke arah jalan menuju Merak. Sopir tersebut bertanya kepada salah satu orang yang diduga pelaku pungli. Kemudian setelah itu sopir tersebut memberikan sejumlah uang dan diterima oleh saudara S alias L. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir liar diserahkan ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur terekam kamera saat mencuri pakaian dalam wanita saat tengah malam. Ia ternyata mencuri pakaian dalam di jemuran. Tak tanggung-tanggung ada 12 lembar pakaian dalam yang digasaknya. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat pemilik rumah mendapati pakaian dalamnya hilang semua. Korban pun melaporkan ke ketua RT setempat. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk waspada saat malam hari, pakaian dan jemuran agar dimasukkan ke dalam rumah.
Aksi pencurian juga terjadi di Jalan Satria, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelakunya menggunakan sarung untuk menyembunyikan identitasnya. Ia masuk ke halaman rumah warga dan membawa kabur jemuran pakaian. Aksi pencurian tersebut diketahui pemilik rumah pada pagi hari setelah memeriksa rekaman CCTV, jemuran tersebut ternyata hilang dicuri. Karena kesal, korban langsung memviralkan aksi pelaku ke media sosial. Warga berharap polisi dapat memperketat patroli untuk mengantisipasi pencurian yang kerap terjadi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, dan Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pria 25 tahun berinisial R ini tak berkutik saat digerebek petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah kamar hotel Jalan Gandaria 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan, polisi menyita narkotika jenis sintetis seberat 206 gram. Petugas juga menyita sejumlah peralatan dan bahan pembuatan tembakau sintetis. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas pembuatan narkotika di sebuah hotel di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti dan bahan baku yang disita petugas dapat menghasilkan 2 kg tembakau sintetis siap edar yang ditaksir senilai 2 miliar rupiah. Jika disemprotkan 500 ml tersebut akan menjadi tembakau sintetis 2000 gram siap edar. Jika dirupiahkan sekitar 2 miliar. Kini, polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharganya tak bisa diselamatkan. Banjir ini terjadi akibat jebolnya Sungai Citarum di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga melimpas luas ke permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Memasuki hari ketiga, banjir hingga setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kecamatan yang masih terendam antara lain Kecamatan Batu Jaya, Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, serta Teluk Jambe Timur. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total lantaran tidak hanya merendam rumah, juga merendam akses jalan dan sejumlah fasilitas. BPBD setempat mencatat lebih dari 3.000 rumah yang berada di 29 desa dan tersebar di 12 kecamatan terendam banjir. Petugas gabungan masih terus memantau ketinggian air dan kondisi wilayah terdampak. Warga dihimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan susulan masih dapat terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Para pengunjung dan karyawan Metropolitan Mall Bekasi, Jawa Barat sangat antusias mengikuti aksi donor darah. Kegiatan ini digelar PT MNC Vision Network Tbk bersama MNC Peduli yang berkolaborasi dengan PMI Kota Bekasi dan Kabupaten Subang serta Metropolitan Mall Bekasi. Kegiatan donor darah ini juga menjadi bentuk kepedulian dalam membantu sesama khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan darah. Saya lihat tidak hanya pengunjung tapi juga penjaga toko ikut berpartisipasi. Begitu melihat mereka langsung masuk. Jadi ini kegiatan yang amat sangat bagus kalau bisa
jangkauan Cibubur dan sebagainya. Terima kasih kepada MNC Vision Network dan MNC Peduli atas kolaborasi dan kerjasama yang sangat luar biasa dengan Metropolitan Mall Bekasi. Ada target sekitar 250 kantong darah dan saya yakin bisa tercapai. Aksi kemanusiaan yang diinisiasi MNC Vision Network dan MNC Peduli ini juga untuk membantu memenuhi kebutuhan stok donor darah nasional, khususnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini sangat memudahkan masyarakat Bekasi untuk bisa berpartisipasi donor darah di Metro Bekasi. Lalu tentunya terima kasih kepada MNC Peduli, MNC Vision Network, serta Metro Bekasi karena sudah mengadakan kegiatan yang sangat positif untuk warga Bekasi. Aksi nyata dari PT MNC Vision Network Tbk bersama MNC Peduli ini diharapkan dapat terus hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.